Selamat pagi. Vida, bisa dijelaskan kapan akan dilakukan olah TKP karena apakah semua korban termasuk yang dikatakan barusan dalam laporan kita masih ada yang terjepit begitu? Ini sudah diangkat semua. Vida, silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Proses evakuasi atau proses olah tempat kejadian perkara ini rencananya memang akan dilakukan pada pagi hari ini. Ini tentunya menunggu dari pihak Korlantas Polda Jabar sampai di lokasi. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan, kalau Anda melihat visual di belakang saya, ini mulai ramai kendaraan. Ini memang alat berat dari Korlantas Polda Jabar ini sudah dikerahkan untuk kemudian mengangkat badan bis yang kemarin ini terjadi kecelakaan begitu Bayu dan juga saudara. Dan saat ini kendaraan-kendaraan yang melintas menuju ke arah tempat kejadian perkara ini kemudian diperintahkan oleh petugas untuk memutar balik sehingga memang ini kemacetan yang cukup panjang kami pantau ini terjadi di sekitar lokasi kejadian. Dan selain melakukan olah kejadian perkara tentunya dan juga melakukan evakuasi badan bus dari jurang karena kita ketahui kejadian terguringnya bus kemarin ini bus yang membawa siswa SMP dari Subang ini terguling ke dalam jurang sedalam 5 meter begitu Bayu di Tanjakan Cayai ini. Dan selain itu fokusnya tadi pagi yang kami pantau ini memang dari petugas gabungan ini fokusnya adalah mengevakuasi satu korban yang memang masih ada di dalam bus begitu Bayu dan juga saudara. Hambatannya dari proses evakuasi tersebut adalah karena memang posisi korban yang berada di dalam bus sehingga memang proses evakuasi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain itu proses evakuasi yang berjalan sejak kemarin, tepatnya kemarin malam hingga pagi hari ini memang terkendala beberapa hal, diantaranya adalah karena area atau lokasinya ini cukup terjal begitu karena memang di dalam jurang dan juga kejadiannya ini terjadi di malam hari sehingga inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi petugas gabungan. Dan untuk mempermudah proses evakuasi korban yang memang kebanyakan kondisi korban ini terjepit di dalam badan bus, maka tim gabungan ini diperbantukan dengan alat-alat ekstrikasi begitu Bayu dan juga saudara. Dan hari ini, pagi ini dari Korlantas Polda Jabar ini sudah hadir di lokasi. Informasinya ini tentunya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara untuk kemudian menganalisa apa kemudian yang menjadi penyebab dari tergulingnya bus pariwisata tersebut ke jurang sedalam 5 meter ini. Dan untuk korban Bayu dan juga saudara hingga pagi hari ini ada sebanyak 26 korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia dan juga sudah dilarikan ke RSUD Sumedang untuk kemudian dilakukan proses identifikasi. Lalu juga ada 39 korban luka dan juga korban luka yang dinyatakan mengalami luka ringan dan juga luka berat yang ini dirawat secara intensif di IGD dan 3 diantaranya informasi terakhir yang kami dapatkan ini sudah diperbolehkan pulang dan juga sudah dijemput oleh pihak keluarga. Dan tadi 1 orang ini juga masih dalam proses evakuasi, namun sepertinya kalau kita melihat tadi sudah ada alat berat yang dikerahkan untuk memindahkan badan bus, itu artinya berarti ada kemungkinan bahwa korban tersebut ini sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan begitu Bayu. Vida, melihat tempat Anda melaporkan, tampaknya memang jalannya tidak terlalu lebar begitu. Apakah sering terjadi kecelakaan di Tanjakan Cayai ini? Dan sebenarnya apa yang terjadi paling tidak menurut saksi mata terhadap bis pariwisata ini? Sedang menanjak atau sedang menuruni tanjakan tersebut? Vida? Ya betul sekali Bayu dan juga saudara, kami pantau, kami tim Kompas TV menuju ke lokasi tempat kejadian perkara ini pada malam hari, tepatnya sekitar pukul 11:30 malam. Dan dari pantauan kami sepanjang perjalanan di jalur ini memang selain jalurnya curam, lalu terdapat belokan-belokan begitu dan juga tanjakan dan juga turunan. Ini
kami pantau juga jalur ini memang minim penerangan dan juga minim rambu-rambu jalan. Inilah yang kemudian memang bagi pengguna jalan ini tentunya menjadi salah satu hal yang menghambat begitu mobilisasi mereka di jalur ini. Maka dari itu Bayu dan juga saudara, tadi sekitar pukul 5:30 dari Dirjen Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan ini juga meninjau langsung lokasi untuk kemudian melihat titik lokasi di mana bus tersebut akhirnya terguling ke dalam jurang, Bayu. Ya, berkaitan dengan saksi mata yang di sekitar lokasi melihat kejadiannya itu seperti apa? Apakah ada yang melihat dan apakah ini sering terjadi kecelakaan di tempat ini, di Tanjakan Cai, Fida? Kalau dari informasi yang kami dapatkan dari saksi mata dan juga dari tim SAR gabungan, memang bus ini dari arah Tasik menuju ke Subang. Kita ketahui bahwa bus ini memang membawa rombongan dari SMP IT Almu Awanah Subang. Jadi ini bisa dikatakan bahwa bus ini adalah dari Tasikmalaya menuju jalan pulang ke Subang. Dan kalau kita berbicara tentang apakah kemudian di jalur ini banyak terjadi kecelakaan, bisa dibilang memang dengan kondisi kontur jalan dan juga penerangan yang seperti ini, dan ini adalah jalur provinsi, Bayu dan juga saudara, dan berdasarkan keterangan dari Bupati Sumedang, ini juga ia menyebut bahwa memang jalur ini rawan terjadi kecelakaan karena memang kondisinya begitu, Bayu. Baik, Fida Latas, terima kasih laporan Anda sementara ini dari lokasi kecelakaan bus wisata atau tur wisata yang terjadi di Tanjakan Cai di sekitar Sumedang, Jawa Barat.